Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat. Namun usulan tersebut menuai kontroversi di kalangan publik. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 15 Januari, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas memberikan komentar. Ia mengatakan wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat. Pasalnya, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa zakat hanya untuk golongan fakir dan miskin. Sehingga tidak tepat jika penerima program ini berasal dari keluarga ekonomi mampu. Kecuali dana yang diambil berasal dari infak dan sedekah yang ketentuannya tidak seketat zakat. Anwar pun menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustaminarda, sahabat BN, kita sekali mendengar terasa sangat simpati sekali pernyataan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang menyarankan atau mengusulkan agar anggaran makan bergizi gratis yang baru saja dimulai sekarang ini diambilkan dananya dari zakat. Tentu simpati sekali kedengarannya apa yang disampaikan oleh Ketua DPD ini. Namun di balik itu kita agak yakin Presiden Prabowo Subianto akan kurang berkenan dengan usulan Ketua DPD RI ini. Setidaknya mungkin Presiden Prabowo akan pikir-pikir dulu sebelum menyetujui usulan atau saran dari Ketua DPD RI ini. Kenapa demikian? Sahabat BN, untuk kita ketahui, makan bergizi gratis ini adalah merupakan janji kampanye dari Prabowo Subianto Gibran ketika berlangsung kampanye Pilpres 2024 baru lalu. Kalau janji kampanye sudah barang tentu dampaknya nanti adalah kepada dana APBN. Sebab janji kampanye ini bukan janji kampanye Prabowo pribadi, bukan janji kampanye Gibran pribadi, tetapi janji kampanye paslon pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada rakyatnya, kepada pemilihnya di saat kampanye Pilpres berlangsung. Dengan demikian, tentu setelah dia sekarang ini menjadi presiden dan wakil presiden, janji itu akan dipenuhinya dalam posisi dia sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau janji itu dipenuhinya dalam posisinya sebagai presiden dan wakil presiden, maka akan berdampak kepada APBN. Sahabat BN, apabila sekarang ini ada pendapat yang meminta, yang menyarankan, yang mengusulkan agar anggaran makan bergizi gratis ini diambilkan dari dana zakat, agaknya ini sudah agak keluar dari janji seorang calon presiden dan wakil presiden yang harus ditunaikannya ketika dia telah menjadi presiden dan wakil presiden. Kenapa dikatakan menyimpang atau keluar atau katakanlah melenceng dari janji kampanyenya dulu itu?
Karena apabila makan bergizi gratis ini, apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil, kalau ini diambilkan dari dana zakat dan sedekah, yang kita nanti pikirkan, jangan-jangan ada para orang tua murid, para orang tua siswa, kalau dia murid atau siswa, siswi atau anak sekolah. Dan jangan-jangan nanti ada para suami, kalau dia ibu hamil, yang tidak rela anak-anaknya, kalau yang orang tua murid atau siswa, dan istrinya, kalau yang para suami, anak-anak atau istrinya diberi makan bergizi gratis dari uang sedekah dan zakat. Ini jangan-jangan, sebab kalau sempat uang zakat dan sedekah yang diberikan untuk makan bergizi gratis bagi anak-anaknya atau bagi istrinya, terasa negara ini miskin sekali. Sampai-sampai anak-anaknya untuk makan bergizi gratis hanya 1 kali siang hari harus diberi dengan uang zakat. Dan istrinya yang hamil, yang juga akan melahirkan anaknya nanti, harus diberi dengan makan yang diambilkan dari dana zakat. Dengan demikian, kita berpikir jadinya Presiden Prabowo kemungkinan akan berpikir 2 kali untuk memenuhi janji kampanyenya dengan dana zakat dan sedekah. Coba kita renungkan secara mendalam. Dan kalau memang dana untuk makan bergizi gratis ini tidak ada, tentu saja ini akan dipulangkan oleh rakyat kepada Prabowo Gibran. Apakah dia akan memenuhi janji kampanyenya atau tidak? Sebenarnya bagi rakyat, tidak pun dipenuhi oleh Prabowo dan Gibran selaku presiden dan wakil presiden janji kampanyenya itu, rakyat tidak menuntut banyak. Sebab dari pengalaman selama ini, janji-janji para politisi di saat kampanye sudah hal biasa tidak dipenuhinya setelah dia mendapatkan jabatan, setelah dia memenangkan kontestasi politik. Jadi rakyat Indonesia selama ini telah terbiasa dengan mangkirnya janji-janji kampanye para politisinya. Kita ambil contoh saja kepada Presiden Jokowi yang baru saja lengser. Betapa banyak janji-janji kampanye Presiden Jokowi yang tidak dipenuhinya. Dia berjanji tidak akan impor. Dia berjanji tidak akan menaikkan harga BBM, naik. Dia berjanji akan menjadikan pertumbuhan ekonomi 7%, tidak. Jadi sudah biasa janji-janji kampanye para politisi ini, termasuk presiden sekalipun, tidak dipenuhinya. Karena itu, andai kata pun harus dihentikan makan siang gratis gara-gara tidak ada uang dari APBN untuk itu, rakyat agaknya akan memilih dihentikan daripada anak-anak dan istrinya diberi makan bergizi gratis dengan mempergunakan dana zakat dan sedekah. Bagi para orang tua dan para suami yang hidupnya agak baik, agak berkecukupan, dia mungkin tidak rela anak-anaknya atau istrinya diberi makan bergizi gratis dengan mempergunakan
uang dari dana zakat dan sedekah. Mungkin lebih banyak masyarakat lain yang hidupnya memang betul-betul miskin, yang memerlukan dana zakat dan sedekah itu. Dan rakyat mungkin telah memaklumi pula kalau presiden dan wakil presiden lebih memilih mendahulukan dana untuk membiayai pembangunan IKN dibandingkan dana untuk memenuhi janji kampanyenya makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Sebab rakyat tentu telah memaklumi bahwa Presiden Prabowo, khususnya apalagi Wakil Presiden Gibran, lebih mementingkan misi dari pendahulunya Jokowi yang begitu berambisi mendirikan IKN dibandingkan makan bergizi gratis ini. Di samping itu, rakyat tentu telah memahami pula kondisi keuangan kita sekarang ini setelah melihat dana-dana yang ratusan triliun ditilep oleh para koruptor yang hukumannya sangat ringan. Bayangkan, ada koruptor yang mencuri uang negara sampai 300 triliun, hukumannya hanya 6,5 tahun. Tetapi apa boleh buat? Ya begitulah negara kita. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.